Halo dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dimana kali ini saya akan membahas sebuah film yang pastinya akan beradrenalin karena mengisahkan seorang pemuda yang dulunya dibully, namun pada akhirnya pemuda tersebut menjadi seorang legenda. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alurnya. Intro. Kisah bermula dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Chao. Dia berlari menghindar dari kejaran teman-temannya yang tengah membulinya. Setelah pergi jauh, tak sengaja dia melihat orang-orang dewasa yang sedang berlatih bela diri. Chao yang merasa tertarik dengan ilmu bela diri langsung menemui salah satu pria di sana untuk mengajarinya. Chao berharap dengan menguasai bela diri dia bisa membalas teman-teman yang sering membulinya. Tapi tiba-tiba ayahnya datang dan langsung memarahinya. Sang ayah tidak setuju bila Chao berlatih bela diri. Lalu ayahnya pun membawa Chao untuk menemui seorang biksu agar Chao bisa mendapatkan nasihat. Namun alih-alih menasihati Chao, si biksu malah menasihati ayahnya dan mengatakan jika ilmu bela diri itu sangatlah penting. Hari berikutnya, Chao kembali dibully oleh teman-temannya yang diketuai oleh Jarod, seorang anak dari keluarga terpandang di desanya. Semakin hari Chao semakin muak hingga akhirnya ia berlatih bela diri sendirian dengan alat yang seadanya. 12 tahun kemudian kita akan diperlihatkan dengan Chao yang sudah menginjak dewasa, di mana saat ini dia tengah berlari menghindari kejaran Jarod serta anak buahnya yang ingin membalaskan dendamnya. Jarod pun mengadu kepada ayahnya dan mengarang cerita bahwa Chao telah melukainya. Namun alih-alih membela anaknya, sang ayah malah marah dan melarang Jarod untuk mengganggu Chao lagi. Suatu hari karena kehebatannya dalam bela diri, Chao pun diundang untuk menjadi petarung bayaran. Chao yang tak pernah kalah dalam pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Chao lagi. Namun saat mereka tengah menyoraki kemenangan Chao, tiba-tiba seorang petarung jalanan dari desa lain datang dan menantang Chao. Nampaknya kehebatan petarung jalanan ini bisa membuat Chao kalah hingga tak sadarkan diri. Hal itu membuat semua orang meragukan kemampuan Chao, termasuk guru-gurunya. Beruntung seorang pria dalam keadaan mabuk menolong Chao. Saat Chao tersadar, ia tak menyangka jika gurunya akan meninggalkannya begitu saja. Di sana, pria mabuk itu mengatakan bahwa Chao bertarung dengan asal gerakan tanpa mendalami gerakan dasar. Ia menyarankan Chao untuk segera mempelajari teknik bela diri dengan mencari seorang guru. Hingga akhirnya Chao memutuskan untuk pergi meninggalkan desanya dan berpetualang mencari perguruan bela diri. Tak lama kemudian Chao sampai di sebuah desa dan melihat sekelompok orang yang berlatih bela diri. Diam-diam Chao pun masuk ke dalam barisan dan membuat sang guru nampak kebingungan ketika melihat Chao yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Akhirnya Chao pun meminta maaf dan memperkenalkan dirinya secara resmi pada guru tersebut. Chao menjelaskan niatnya untuk ikut belajar teknik-teknik dasar dalam ilmu bela diri. Ia juga memohon agar guru mau menerimanya sebagai muridnya. Mendengar cerita Chao dan semangatnya, akhirnya sang guru pun menerimanya. Di sini sang guru pun mengajarkan beberapa teknik untuk Chao. Hingga beberapa hari setelah itu, sang guru pun berniat untuk menguji kemampuannya dengan berduel dengan salah satu murid terkuatnya. Di tengah pertarungan itu, seorang pria yang ternyata anak buah Jarod melihat Chao yang tengah berlatih. Hingga beberapa hari setelah itu datang Jarod dan pengawalnya. Kedatangan mereka yang sangat tidak sopan membuat sang guru pun marah. Namun bukannya minta maaf, Jarod ini malah mengancam dan meminta untuk menyerahkan Chao dan juga anak satu-satunya dari sang guru untuk dijadikan istri. Saat keadaan makin memanas, Chao tiba-tiba datang dan menyerahkan diri dengan syarat untuk tidak mengganggu sang guru beserta keluarganya. Namun saat Chao mulai dibawa dengan diseret oleh Jarod, tiba-tiba pengawalnya memberontak. Melihat hal itu, Chao menjadi sangat marah, tidak terkendali dan melawan semua pengawal Jarod. Akhirnya Chao pun memutuskan untuk pergi dari desa itu karena ia tidak mau merugikan warga desa beserta keluarga sang guru yang sangat baik kepadanya. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Jarod dan juga pengawalnya yang tengah dimarahi oleh ayahnya karena perbuatan mereka bisa mencoreng nama baik sebagai orang terpandang di desanya. Akhirnya mereka berdua pun merencanakan sesuatu untuk membalas perbuatan Chao. Mereka berniat menculik dan menghabisi seluruh desa yang berpihak kepada Chao.
Saat Chow tengah berjalan, seorang pemuda bernama Mungkat telah mengikutinya. Mungkat yang sejak lama mengagumi keahlian bela diri Chow dan memutuskan untuk mengikuti kemanapun dia pergi. Hingga pada suatu hari mereka tiba di sebuah desa. Di sana mereka bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ling Ling. Keesokan harinya, Ling Ling membangunkan Mungkat yang tertidur di bawah pohon dan mengatakan bahwa Chow telah meninggalkannya. Scene berlanjut pada sekelompok orang yang tengah melintas di hutan, namun di tengah perjalanan itu tiba-tiba segerombolan perampok yang ternyata anak buah Jarod menyerang mereka. Seorang wanita yang bernama Ling Yong mencoba melakukan perlawanan dan saat dia terpojok, tiba-tiba datang Chow dan menghajar mereka semua. Sebelum pergi, Ling Yong memberikan sebuah cincin sebagai tanda terima kasihnya. Chow kemudian meneruskan perjalanannya hingga tiba di desa lain. Saat melihat sekelompok orang yang tengah berlatih bela diri, ia pun segera menemui sang guru dan meminta agar sang guru mau melatihnya. Setelah menunjukkan kemampuan bela dirinya, Chow pun diterima sebagai murid di perguruan tersebut. Dan betapa terkejutnya Chow saat melihat Mungkat yang terlebih dulu diterima sebagai murid di sana. Hari-hari berikutnya, Chow terus berlatih keras untuk mempelajari teknik bela diri hingga suatu hari sang guru mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada kompetisi bela diri. Siapapun yang bisa memenangkan kompetisi tersebut, maka sang guru akan mewariskan ilmu bela dirinya. Singkat cerita, hari kompetisi pun datang di mana Chow melihat satu persatu dari mereka telah dikalahkan. Sebelum gilirannya, seorang guru dari perguruan lain telah mengejek guru Chow. Namun saat murid dari perguruan lain itu melawan Chow, Chow menghajarnya secara habis-habisan, babak belur dan tak berdaya. Setelah kemenangannya itu, Chow dan Mungkat pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Di sana sang guru memberikan sebuah kertas yang berisikan teknik dasar bela diri. Di tengah perjalanannya, mereka tak sengaja bertemu dengan Ling Ling. Di sana Ling Ling serta pemuda yang lain yang juga hendak berlatih bela diri meminta Chow untuk membawa mereka berdua untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka tiba di desa berikutnya. Di sana mereka bertemu dengan seorang guru yang hobi minum hingga mabuk. Namun meskipun begitu, ternyata guru itu sangat ahli dalam menggunakan pedang. Sang guru akan menerima mereka sebagai muridnya jika mereka mampu menyediakan arak yang diinginkan oleh sang guru. Setelah susah payah mencari arak, akhirnya mereka berempat pun bisa memberikan arak permintaan sang guru dan mereka pun diterima di perguruan tersebut dan berlatih. Setelah menguasai teknik pedang, mereka pun berpamitan pada sang guru untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Karena kagum dengan keahlian mereka, sang guru pun memberikan masing-masing pedang yang telah dibuat langsung oleh sang guru. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati hutan. Namun di tengah perjalanannya tiba-tiba Jarod dan anak buahnya datang dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Melihat pengawalnya tewas, Jarod pun segera kabur dari sana. Sementara itu mereka segera membawa Mungkat ke seorang tabib. Namun karena luka yang sangat parah, akhirnya si tabib menyarankan mereka untuk segera membawanya ke seorang tabib ahli di desa itu. Beruntung, Mungkat berhasil ditangani hingga akhirnya nyawanya berhasil diselamatkan. Singkat cerita, Chow pun mengikuti kompetisi bertarung yang diadakan oleh Raja Thailand di sana. Tanpa sengaja, Chow kembali bertemu dengan Ling Yong yang sedang mengantarkan ayahnya untuk mengikuti kompetisi dan ternyata ayahnya ini merupakan petarung jalanan yang dulu pernah mengalahkannya. Pertarungan pun dimulai, masing-masing dari mereka menunjukkan skill dan kemampuannya masing-masing. Dan saat giliran Chow, ia tak menyangka jika harus bertarung melawan ayah Ling Yong. Saat pertarungan dimulai, Chow masih belum fokus dan akhirnya dia sering terkena serangan. Dan saat emosi Chow bangkit, dia membalikan keadaan dan menghajar balik ke ayah Ling Yong hingga babak belur dan tak berdaya. Kemenangan Chow membuat sang raja penasaran akan kehebatannya. Jadi sang raja pun berniat untuk mengadu kehebatan Chow dengan petarung hebat andalannya yang tak pernah kalah dari siapapun. Tapi ternyata dengan beberapa pukulan saja Chow berhasil melumpuhkan petarung itu yang membuat sang raja makin kagum dengan kehebatan Chow. Dan sejak saat itu, sang raja pun menobatkan Chow sebagai legenda petarung bela diri Muay Thai. Tamat, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.